agar tenang. Kami hari ini nggak jadi bersih, nggak enak. Kok Anda kenal kita? Mbaknya pesir, Pak. Nisa, Pak Mandi, nggak apa-apa, pesir aja. Pak Dada kan udah saya ngurus. apa nggak bisa kita mengantar teman ke pemakaman? Waktu setiap hari kita hanya ke kuburan terus. Stres. Atau begini saja, Bu Nani pergi pesir sendiri, biar nanti bisa diantar sama susternya. Oh, nih, dia nggak boleh pergi kemana-mana tanpa saya. Dia orangnya slaughter, ceroboh. Ya udah deh, hari ini kita di sini aja, biar besok saya antar pesir. Dan gimana? Ya, besok kita pesir. Iya. Jangan. Bentar lagi anaknya polisi. Mana? Aku berantakan. Itu anakku. Iya, kita pun banyak sekali hewan peliharaan. Gue bisa. Terima kasih Suster Sita. Kamu harusnya muncul di acara-aku. Jadi Manu sudah berapa lama kira-kira bekerja sebagai petugas salon hewan? Sudah 5 tahun. Lagi ngurus orang tua itu jauh lebih penting daripada ngurus binatang. Udah sip, urus kayak ini ya, harus berjalan aja, dia bisa nunggu kok. Capek-capek apa sih? Hidupnya kan bisa dapat juga. Serius, ya tunggu diajak kami. Sikat. Pak Wahyu, Tolong bilang sama anak-anak dulu untuk pergi. Dan jangan kembali lagi mengganggu aku. Pak Wahyu harus check up harian ke ruangan dokter. Kenapa nggak dokternya aja suruh ke sini? Itu kan bagian dari servis. Nggak murah loh, panti jompo ini. Di sini para penghuni tidak diperlakukan sebagai orang sakit, Bu. Jadi memang dianjurkan selalu bergerak, termasuk ketemu dokter. Mereka menganggap aku sakit. Jompo. Makanya aku tidak mau pulang. Aku tidak mau kumpul dengan mereka. Papa, semua fasilitas di sini bisa kami sediakan di rumah. Dan setiap saat, Papa ketemu anak dan cucu. Sudahlah. Kalian tidak suka sama aku. Aku juga tidak suka sama kalian. Kita hidup masing-masing. Pulang. Pulang. Terima kasih, Suster Sita. Maaf Pak Wahyu, saya akan melakukan tugas saya sebaik mungkin. Tapi saya akan sangat berterima kasih kalau Pak Wahyu tidak membuat saya berbohong.
Saya harus check up hari ini kan. Nanti sore, Pak. Kamu tadi bilang apa? Sekarang. Kamu gak berbohong. Tadinya saya manggil kamu untuk disuntik yang lain. Ya enak. Kamu kesini untuk menghemat waktu kan? Niat kamu itu nggak akan sampai. Niat saya yang mana ya? Kami ketemu orang seperti kamu itu nggak sekali dua kali, tapi sering. Kasihan mereka, nggak ada yang berhasil. So kamu tahu ya, apa yang papa kamu bilang itu benar. Kami anak-anaknya nggak ada yang suka dia nggak suka kami. Kami ingin dia pulang karena di sini mahal, dan kami yang harus bayar. Harganya dia udah nggak ada, habis. Jadi kalau kamu pikir kamu sambil hatinya, terus nikah, terus dapat hartanya, percuma, sia-sia, karena memang udah nggak ada. Atau kalau kamu butuh kerjanya, kamu bisa jadi perawat papa full time di rumah. Najis. Males gue sering-sering ketemu perempuan matre kayak begini. Saya bisa aja untuk nggak ketemu lagi sama Pak Wahyu. Bahkan saya bisa memujuk Pak Wahyu untuk pergi dan nggak tinggal di sini. Mau tahu caranya? Berlutut dan mohon di depan saya. Kalian pikir dengan harta kalian yang banyak, pendidikan kalian yang tinggi, kalian bisa seenaknya sama orang lain? Bisa. Ke saya angkat. Berlutut dan cium kaki saya.
pakai bahasa dipahami oleh orang Islam, jangan bahasa Arab. Ketika kita mati, untuk beberapa saat kesadaran kita masih ada dan akan dipenuhi oleh sensasi-sensasi yang paling kita ingat semasa hidup, seperti rasa takut, rasa bersalah, penyesalan. Ya, sebenarnya orang yang mengaku melihat hantu, setan, atau hal gaib lainnya itu, mungkin penjelasannya simpel. Dalam keadaan oksigen kurang ke otak, sehingga berhalusinasi. Kalau udah pikirin lo aja, kamu nongkrong dulu di toilet tenang, berak. Jangan nyusahin orang lain. Jadi yang ini bukan juga. Bukan. Hidupnya lurus, terhormat. Semua orang yang pernah kenal sama dia bilang dia orang baik. Tapi kan bukan berarti dia nggak punya rahasia. Kamu nggak nemu? Walaupun ada siksa kubur, itu semua bukan alam meta sih. Yang disiksa juga bukan badan, tapi jiwa. Nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita lihat. Jiwa dan raga yang disiksa gitu katanya. Aku tahu kamu bertahun-tahun cari tahu soal siksa kubur. Ini gila sih. Ya orang nggak percaya tahayul dia. Ini kan kita saksinya. Kita lihat sendiri di terowongan. Kita lihat hantu sih. Waktu itu kita kurang oksigen, makanya halusinasi. Dan harus ada yang buktiin kalau agama cuma bikin orang ketakutan dan ngelakuin hal lebih. Termasuk pembunuh diri. Kamu main-main sama agama. Gimana kalau ternyata agama benar sih? Sumber dari bencana kita. Kuburan yang udah 10 tahun yang lalu kamu temuin. Aku coba ada buktinya sendiri, nggak ada suara makan dari dalam. Udah cukup. Buat orang belum cukup. Kalau kamu nggak mau bantu aku bisa sendiri. Nanti orang itu akan kita kubur di sebelahnya. Kenapa? Untuk pasien kalau benar, dia dapat siksa. Berarti orang yang akan kita kubur juga akan dapat siksa. Orangnya siapa sih? Kamu yakin dia orang itu tepat? Orang paling kecil yang pernah aku kenal. Dia udah ngelakuin apa sih? Dia siapa sih? Aku belum bisa cerita sekarang. Ini yang paling utama yang kita sayang.
ketiga dimulai. Tahukah kamu, kalau korban perundungan bisa juga menjadi pelaku perundungan? Apa ini? Kamu kenapa nikahin aku sih, Dil? Maksudnya? Ya kenapa kamu repot-repot nikah sama aku? Ya aku sayang sama kamu. Bohong kamu, Dil. Aku butuh laki-laki yang bisa nafkahin. Aku butuh nafkah batin, Bil. Bukan cuma duit. Tapi kamu malah milih gaul sama mayat. Aku mau pisah sekarang. Aku nggak tahu lagi aku harus kemana. Tolong kamu yang pergi. Kamu percaya agama? Kenapa bawa yang nanya gitu? Tadi kamu bilang tidak mau berbohong. Takut dosa. Nggak perlu takut dosa untuk nggak berbohong, Pak. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Kalau bukan karena dilarang agama. Karena tanpa agama pun manusia punya nurani. Nurani itu adalah hasil proses berpikir manusia berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai yang tidak tak harus sistem nilai agama. Kalau sistem nilai yang saya tidak mengharamkan berbohong, mencuri, bahkan membunuh, saya bisa melakukan apa saja tanpa merasa bersalah. Dan kalau saya bisa mengecoh hukum manusia, saya bisa melakukan semua yang saya mau tanpa konsekuensi apapun. Dan kalau Bapak tidak percaya agama, berarti bahkan setelah mati pun tidak ada konsekuensi apa-apa. Kamu percaya pada siksa neraka atau siksa kubur? Apa yang disiksa? Jiwa atau fisik? Kalau fisik yang disiksa, fisik kita sudah mati, tidak terasa apa-apa lagi. Kalaupun bisa merasa, hukuman fisik yang terus-menerus akan membuat kita mati rasa. Dan bagaimana dengan orang-orang yang mendapat kenikmatan karena disiksa? Apa mereka nanti bukannya malah merasa nikmat? Dan kalau yang disiksa itu adalah jiwa, mengapa selalu ditekankan dalam ceramah bahwa yang disiksa itu adalah fisik? Jadi Bapak merasa bebas melakukan apa aja karena Bapak tahu tidak akan dapat konsekuensi apa-apa. Saya melakukan apa yang saya suka. Memang sebagian dari yang saya lakukan tidak sesuai dengan nilai orang banyak. Tetapi dari perbuatan saya dan apa yang saya lakukan ada yang
santriwati di pesantren Bapak. Salah satu korban Bapak adalah kakak saya. Tapi kami berhasil kabur. Korban Bapak setidaknya ada 50 anak. Tapi satu anak hilang. Ismail. Kenapa diam aja, Pak? Rasa bersalah. Atas dasar apa? Saya memberikan kesempatan hidup yang lebih baik pada semua orang, termasuk orang-orang yang kamu anggap korban. Lalu kenapa Bapak mesti menghilang dan mengganti nama seperti sekarang? Kesulitan mengejar hukum manusia. Adil berhenti. Menarik sekali perjalanan hidup saya. Seharusnya ada yang menulis buku. Dan aku juga mendengar tentang nasib kedua orang tua. Seharusnya ada yang lupa pada yakin. Karena kami punya tujuan. Apa? Melihat apa yang akan terjadi dengan orang seperti Anda di dalam kuburan. Apa maksudnya? Karena kalau orang sebajingan Anda tidak mendapatkan hukuman apapun, berarti benar. Agama dan semua ini hanya hayalan. Siksa dua malaikat kubur bernama Munkar dan Nakir yang kelihatan rupawan bagi orang yang tak beragama dan sangat menakutkan bagi orang yang tak beriman. Kamu tahu kalau ada hukuman untuk manusia setelah kiamat, apa yang paling mengerikan? Tergantung apa yang paling kau takutkan. Apa yang paling kau takutkan? Aku yakin yang paling kamu takutkan adalah jika semua yang mereka katakan tentang siksa kubur itu